Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sudah sampai mana kemarin? Sekarang halaman 56. Gitu. Ini kan ada dari Pak. Mana itu? Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai bahwa isim ditinjau dari berbagai aspeknya. Ada isim ditinjau dari jumlahnya, kita sudah paham kemarin. Ada yang namanya mufrad, mutsanna dan jamak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isim ditinjau dari sisi jenisnya. Ada dua, ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Nah, ditinjau dari sisi jumlahnya, maka isim dibagi tiga macam. Ada yang namanya mufrad, ada yang namanya mutsanna, ada yang namanya jamak. Baik. Nah, masing-masing menunjukkan jumlah. Mufrad tunggal artinya. Mufrad tunggal artinya. Jadi mutsanna artinya dua. Jamak itu lebih dari dua atau tiga ke atas. Nah, menjadikan mufrad itu mutsanna adalah dengan menambahkan alif nun setelahnya atau ya nun. Tuh, rumusnya begitu. Ya. Dari sisi jumlahnya. Jumlahnya ada tiga ini. Nah, dibuat jamak ada tiga. Ya, caranya bentuk jamak ada tiga. Ada menambahkan wawun nun, ada satu, ada dua, ada tiga. Ada menambahkan wawun nun ujungnya atau ya nun ujungnya. Alif ta ujungnya. Nah, jadi kalau ada kata misalnya adalah salih, salih, udah dengan sendirinya itu satu. Kalau salih itu satu. Nah, dari kata salih satu ini kita rubah ke mutsanna, tinggal menambahkan ini atau ini. Jadi salihani atau salih ini mesti fathah, harus fathah nih. Salihani. Jadi bisa salihani, bisa solihaini.
Kalau menambah ke jamak, membuat jamak, maka dari kata dasarnya menambah wawun nun. Apa bunyinya? Solihuna. Atau ya nun. Solihina. Syaratnya sebelum ya-nya kasroh. Kalau ini muzakkar namanya, kalau ini namanya jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar. Kalau ininya mu'annas, misalnya salihah, ditambah ke sini sama tuh. Ada alif nun, ya nun. Jadi salihah, tanya loh. Tanya bunyi. Salihatan. Tambah ya nun. Iya. Nah, kalau tunggalnya sudah mu'annas, kita masih ingat ya, Pak. Ini bedanya ini sama ini kan apa dari sisi jenisnya ya? Yang ada tak marbutohnya namanya yang nggak ada. Kalau dibuat jamak, maka jamaknya bukan di sini letaknya, tapi di sini letaknya. Karena mu'annas, ini muzakkar khusus nih. Ini mu'annas. Tambahannya apa? Alif. Jadi taknya ujungnya sementara dibuang dulu. Bunyinya jadi solihati. Tuh. Nanti ya standarnya tuh dulu, baru nanti ya bisa tin. Jadi kalau tunggalnya muzakkar, jamaknya masuknya kategori jamak muzakkar. Kalau tunggalnya muannas, maka jamaknya jamak muannas. Kalau di sana muannas, jangan ditambahin. Nambahnya alif ta. Contoh yang lain. Muslim. Jadi kalau di sini, kalau mutana musliman. Sama ribun kan? Atau misalkan nih muslimani. Ditaruhnya di muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa? Tunggalnya muzakkar. Diletak sebelah kanan sebelah kiri? Sebelah kanan. Tambahnya apa? Wawu. Maka bunyinya muslimun. Atau Muslimina. dari sini letaknya. Sebab tunggalnya muzakkar. Sekarang tunggalnya muannas. Muannas kan letak marbutoh. Iya.
Kalau mutana sama. Ayo. Jadi aslinya begitu. Ini mestinya aslinya begini nih. Muslimah aslinya begitu. Tambah alif. No, muslimatan. Muslimah bertahan. Atau kalau di sini tambah ya nun. Sono kasih ya nun. Muslimah. Nah, kalau dibikin jamak, adanya dibutakan dari wanas. Di sini ya. Tambahin apa? Alif ta. Muslim. Tanya buang dulu, kasih alif. Kasih alif. Muslimah. Nanti kita bedakan, coba kita pahami kenapa pakai alif nun ya nun, nun ya nun. Nanti ada jamak satu lagi nih, jamak taksir. Contohnya ya, kita tambah musanna gimana? Tambah apa tuh? Alif nun atau ya nun? Bunyinya gimana? Kitabani atau kitabin. Untuk kitab jamaknya bukan di sini, bukan di sini. Ada di sini jamaknya. Satu lagi contohnya supaya tahu. Nggak beraturan ke taksir. Madrasah. Taksir nggak beraturan. Ya bukan, kita tahu tuh. Kamus. Apa arti madrasah? Mutana? Dia muannas betul. Dibikin muzanna. Madrasah. Coba tambah alif nun. Madrasah. Ada taknya. Madrasah. Atau ini di sini dan di sini. Adanya di sini. Kalau udah begitu gampang ya, Man. Jakar aja di sini saya. Kutub Madaris. Tanya dong. Baik. Bah, dari 6 contoh ini kita bahas. Baik, ada yang nanya? Bagaimana membuat jamak mudzakkar salim muannats salim? Madarisu. Enggak pakai. Taksir dia. Taksir dia. Memang taksir. Saya kan kira-kira ya. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu ya di bagian di papan tulis ini antara yang mutana sama jamak, yang jamak itu bolong-bolong ya. Ada yang pakai, ada yang tidak. Ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi kalau mutana semua pakai sama, standar umum sama. Maksudnya gini. Jadi kalau ada kata mufrad apa mufrad? Tunggal. Apa saja dia pokoknya mufrad ya. Itu kalau kita mau bentuk menjadi bermakna dua, mengandung arti dua, itu tinggal pilih alif nun atau ya nun. Tinggal tambahin aja ujungnya. Kalau ujungnya sudah ada tak marbutonya, setelah tak taknya dibuka. Tuh, taknya dibuka. Sebab kalau tanya bulat ada alif bingung ya. Kodok.
Itu dia. Jadi kalau membentuk ini no problem. No problem. Hanya yang perlu garis bawah itu sebelumnya itu bunyinya harus fathah, jangan kasar. Sebab kalau kasar nanti bunyinya ke sini nih. Sama ke sini nih. Maka bunyinya sholihaini, sholihataini, muslimaini, mataini, kitabaini. Tapi kalau jamak maka dibagi 3 macam. Nah, bagaimana tuh bagiannya? Pertama, ini dulu. Secara garis besar, maka kata itu dibagi 2 macam untuk bentuk jamak. Ada yang masuk kategori sifat, ada yang bukan sifat, benda. Kursi itu apa? Kursi, benda atau sifat? Kan gitu. Kalau muslim itu sifat, kan gitu. Muslim, mukmin, saleh, baik itu kan sifat. Buruk. Itu tuh. Jadi prinsip dasarnya ini kita bicara secara umum dulu, nanti ada khusus-khususan. Yang secara umum, kalau dia sifat, maka menggunakannya mudzakkar salim atau muannas salim. Kalau sifat. Maka menggunakannya mudzakkar salim atau muannas salim. Lalu di antara mudzakkar salim dan muannas salim bagaimana bedanya? Bedanya adalah kalau tunggalnya muzakkar, maka adanya di mudzakkar salim. Kalau tunggalnya muannas, maka pakainya muannas salim. Gitu aja. Sekarang, iya gampang insyaallah. Sekarang bagaimana cara membuat mudzakkar salimnya, jamak mudzakkar salimnya? Caranya adalah setelah kata tunggalnya tambahin saja kalau mudzakkar salim wawun atau ya. Jadi kalau saleh, salihun atau salihin. Mahmud, mahmudun, mahmudin. Kan gitu. Katibun, katibuna, katibina. Hadir, hadiruna, hadirina. Ghaib, ghaibuna, ghaibina. Kan gitu. Gampang. Kan dipandu sama Ustaz. Awalnya dipandu, lanjutnya lari sendiri. Jadi kalau Rashid, antara ini sama ini maknanya sama. Rasyidun, Rasyidin, ya dia juga. Salihun, salihin, laki-laki yang saleh juga. Sama. Bedanya apa? Nanti nih, kalau dia jadi subjek pakainya wawun. Kalau dia jadi objek pakainya ya. Itu. Sederhananya begitu tuh. Gitu. Dari sisi mana? Sama. Kedudukannya yang berbeda. Apakah dia subjek, apakah dia objek? Yang sederhananya begitu. Nah, selanjutnya kalau mufradnya kata tunggalnya muannas, diciri dengan apa muannas itu? Tak. Ya. Maka membentuk jamaknya jangan yang muzakkar. Kalau memang tunggalnya muannas, pakainya yang muannas. Caranya menambah di ujungnya alif ta. Sebelum menambah alif ta, taknya dulu dibuang. Maka jadi kata muslim juga artinya sama. Jadi asli muslimah kan muannas, dibuat muannas, tambahin alif ta dengan cara taknya dibuang dulu. Jangan muslimah tatat, tapi muslimah. Ini cuma satu alif ta aja. Kalau ini ada 2, kalau ini 1. Pokoknya alif ta. Buang tak marbutohnya, tambahin alif ta. Jadilah jamak muannas. Poinnya selanjutnya. Tapi akhirnya selalu ada tun ya? Standar awalnya tun. Standar awalnya nih tun. Nanti akan berubah tapi awalnya tun. Sekarang ke sini. Apa yang dimaksud mudzakkar salim muannas salim sih? Gitu. Jadi apa yang jamak mudzakkar salim muannas salim? Ini dari arti saja, dari kata ini sudah menunjuk proses pembuatannya Bapak Ibu. Jadi jamak muzakkar salim adalah bentuk jamak, bentuk banyak dari kata muzakkar yang kata aslinya nggak boleh dirubah. Salim itu artinya selamat.
Selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Gak boleh dirubah nih kata saleh, gak boleh dirubah bunyinya. Saleh, tinggal nambahin ujungnya, tapi kata dasarnya gak berubah. Itu namanya salim. Itu tuh salim. Muslim, kata muslimnya gak boleh berubah. Tambahin di belakangnya, tambah wawunun bunyinya muslimuna. Muslimuna, kalau wawununnya dibuang, kembali ke sini kan bunyinya. Itu namanya salim. Apa salim? Iya. Tabel kedua. Yang mana nih? Ini dua. Mutana itu dua. Ini menunjuk 1, ini menunjuk 2, ini menunjuk 3 plus. Kapan dipakai 2, 3? Ibu punyanya berapa? Penggunaannya misalnya, ya, kita membaca berapa syahadat? 2. Boleh 3 syahadat? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa emang? Iya memang ada 2. Di rumah ada 2 puun, nah 2. Kalau 3 puun, ya 3. Ya. Jama, pakainya jam. Jadi tergantung bendanya, tidak harus pakai 2, tidak harus pakai 3. Yang menunjukkan 2, gunakan ini. Misalnya, kalau banyak gunakan ini. Iya, contohnya misalnya di sekolah ada 2 tolib. Tolib kalau dibikin 2 berarti talibani. Fil madrasah talibani. Kita menyebut solihani saja itu sudah menyebut bahwa artinya sudah 2. 2 anak saleh. Gak perlu ada kata isnen-isnennya. Apa isnen? 2. Solihani atau solihaini saja itu sudah menunjukkan arti 2. Iya. Nah, ini 2. Kalau lebih dari 2 di sini. Di masjid salihun. Berarti banyak. Maka kalau kita jadi protokol di depan hadirin, artinya berapa orangnya? Jadi kalau ada 1, jangan hadirin, jangan pas. Kalau hadir, para hadir, ada 2 orang, hadiron yang saya muliakan. Hadiron ini cuma aneh aja. Hadirin, jangan. Kalau yang perempuannya banyak, hadirat, hadirin dan hadirat. Goibin dan goibat yang saya muliakan. Nanti jawab gitu ya. Oke. Kalau bentuknya sifat, maka jamaknya adanya di jamak mudzakkar salim muannas salim. Kalau bendanya, kalau mufradnya tunggalnya itu benda nih, maktab, kursi, maka jamaknya gunakan jamak taksir. Bukan, kalau benda pakainya jamak taksir. Kalau benda kan kemujakan saling mana saling. Maksudnya gak laki perempuannya. Salim. Bacik kan. Gak kebalik. Bacik. Coba ulangi itu baca ini tulisannya. Kalau kategori benda, maka menggunakan salim dan mana salim. Misalnya kursi. Kalau sifat baru pakai taksir. Pak bener Pak. Kembali. Kalau kata sifat, maka jamaknya mudzakkar salim atau muannas. Kalau benda barang kalau barang, maka jamaknya jamak taksir. Balik ya. Ini terakhir madrasah. Madrasah itu benda. Benda. Kalau musanna 2, mau benda mau orang sama. Nggak pakai pilah-pilah, pilih-pilih, tidak sama. Kalau taksir nggak ada mujakkar, nggak ada muannas. Oh, standar umumnya sebagai subjek. Yang mana nih? Yang ini? Iya, sama. Sebagai subjek atau jadi rafa, jadi nasab gitu. Kapan rafa, kapan nasab.
Cuma kita belum bahas ya apa jawaban munasab di sini itu. Nanti deh. Ya, nah kalau jamak mudzakkar salim wa anas salim relatif dia proses cara pembuatannya mudah sebab tinggal menambah saja. Tapi kalau jamak taksir namanya juga taksir. Apa taksir? Itu mah naksir. Tapi boleh lah gitu kan. Taksir itu artinya pecah. Mudah madaris itu benda itu. Madrasah benda atau orang? Kalau mudaris guru, orang apa benda? Maka pakainya mudzakkar atau jamak mudzakkar atau jamak taksir? Mudzakkar. Mudaris, mudarisun atau mudarisi. Mudarisa sama, jamak mana salim, mudarisat. Tapi kalau kata sifat pakainya apa? Ya, baik. Sifat Kalau jamak taksir karena dia tidak memiliki pola seringkas semudah mudzakkar salim wa anas salim, maka jamak taksir itu orang bilang perlu diingat. Sebab dia tidak beraturan. Jadi kalau misalnya contoh tadi tuh kitab jamaknya apa? Tuh, madrasah jamaknya masjid jamaknya apa? Masjid. Walad jamaknya apa? Aulad. Oh Ustaz, Ya. jadi kalau taksir nggak ada mudzakkar, nggak ada muannats itu ya? Ya. Dia pokoknya bisa dipakai mudzakkar, bisa dipakai muannats. Tergantung aslinya ya. Masjid jamaknya apa? Masajid. Ya, betul. Mungkin kalau taksir agak sedikit tidak lebih rumit dibanding mudzakkar musalim. Sebab memang rumusannya tidak pasti. Dia sesuai yang kita dapatkan aja. Enggak bang. Kalau mudzakkar salim wa anas salim, tinggal nambah. Ya, itu jauh banget kalau itu ya. Imro'ah jadi bisa. Contoh kalau misalnya gini, kalimat maktab jamaknya apa tuh? Makatib. Maktab jamaknya? Makatib. Hah? Hafalnya gimana? Duduk di kursi yang bagus, buka bukunya, mulai satu-satu. Tadi cara hafalnya gimana? Duduk di atas kursi, buka bukunya, mulai satu. Ibu bilang bagaimana cara bentuknya ya? Iya, itu memang. Tapi sebanyak yang kita sering dengar kita akan tahu. Walad jamaknya apa? Aulad. Mala amwat. Apa lah? Jangan malan, malu. Apa namanya pola ya? Kalau sudah pola mungkin bisa. Yang senada lah kata-kata itu. Jamak taksir yang senada. Ada yang polanya itu seperti masajid, ya, masajid. Itu kapan digunakan masjid? Kalau kata tunggalnya biasanya menunjukkan tempat yang diawali mim. Contohnya ya. Makasih Pak. Tunggalnya menunjukkan tempat. Gitu. Tempat yang depannya mim itu jamaknya seperti masajid. Saya kasih contoh. Iya betul. Contohnya ini di depannya ya, tunggalnya masjid, jamaknya masajid. Majlis, jamaknya majalis. Madrasah kan tempat? Iya. Madrasah, jamaknya apa? Majas. Maktab. Nih mim depannya nih semuanya mim. Mim. Makanya ke sini. Makatib.
Perhatikan ya. Jamannya apa nih? Makharij. Oh. Ustaz, jadi yang huruf yang kedua dikasih alif. Iya. Ya pokoknya begitu. Kombinasinya begitu. Ini tunggal dan jamak aja. Iya, tunggal dan jamak. Sebab kalau untuk duanya kan tinggal nambah alif dan alif. Ini yang senada, maksudnya senada nih. Yang tunggalnya ada mim, menunjukkan tempat, jamannya mesti bunyi gini. Masajid, majalis, madaris, makatib, makharij. Tempat duduk, maksudnya apa? Maq'ad, depannya mim, depannya mim. Makoris. Maq'ad. Maq'ad. Berarti gimana jamannya? Mati dan wah. Apa? Mati dong. Mati dong. Ayahnya bawa kan. Bilang mak, oh. Dihidupkan ya, itu sukun itu ya. Iya, sukunnya jadi hidup. Gitu ya? Harokat, patah deh. Jadi sukunnya itu diganti dengan ini ya, ya. Begitulah. Jadi hidup. Masdar. Masdar. Nah, lihat dulu tunggalnya supaya jelas. Masadir. Lihat tunggalnya. Masdar. Apa? Apa tuh? Sin atau sod? Masodir. Iya tuh, aduh lancar punya sekarang. Yang depannya member. Ma. Kalau ada ini ma'syar, jamaknya Masa. ma'syar. Ma'asyir. Masy'ar. Masy'ar. Apa? Masyair. Ustaz lembaga Ma'had, jamaknya ma'ahid. Ingat, yang depannya mim mesti bunyinya begitu. Kalau malbas, panjang. Malabis, mal'ab, mala'ib, masyahid, masyahid, mis'ad, masa'id, markab. Benar, markab pakai kap. Marotib, martabatun, marotib. Tanya hilang. Martabah berarti marotib. Tadi kan bilang begitu ya. Ma'had, ma'ahid, ma'lam, ain, ma'lam, ma'alim. Jadi ma'alim. Lim. Sekarang yang polanya fu'ulun. Fi'ilnya jadi fa'lun, jamaknya fu'ulun. Fa'lun, fu'ulun. Darsun. Ini kurang jelas ya. Betul. Pas benar. Sahnun. Ingat yang
makanan soun. Aku lama belajar Pak. Iya, sambil nulis sambil ingat. Suhunun. Dainun. Dainon. Dayunun. Duyun. Duyunun. Dainun. Duyun. Berarti ya? Iya. Dainun, duyunun. Kalau gitu gampang ya kalau gini ya. Kalau Majnun. Majunun. Majnun jadi Majnun itu Majunun. sifat. Tadi itu maksudnya. Baitun. Iya. Buyun. Apa? Baitun ya? Tuh bisa, alhamdulillah. Jadi gampang begini. Baitun. Ini nenek-nenek ya artinya? Buyut. Buyut. Apa baitun rumah? Buyut. Kalau kata tempat ya. Jadi ganti. Ya ada tempat. Ini yang wazan fa'lun fa'ulun. Wazan. Pola ya, pola. Wajan Pola. gorengan. Pola. Gorengan. Namanya apa teman-teman? Pola. News. Tapi kan banyak pohon, kalau bisa apa? Ini kalau bahsun. Sun. Bahu. Sun. Sun. Ada wawunya. Busun. Apa? Busun. Apa? Bahasan. Bahasan maksudnya cari pencarian. Pencarian. Roksun. Roksun. Ruusun. Banyak apa ini? Roksun kepala ya? Roksun ya kepala. Sudah segini aja banyak ya. Lajun apa? Apa? Lord. Yang ini dulu. Bikin jawab hasil aja. Tak ada obar aja lupa. Gampang apa. Sok nah. Wazan apa selanjutnya? Wazan af'alun. Ini aja satu lagi ya. Satu lagi kasihan. Af'alun. Yang target. Waladun. Auladun. Auladun. Babun. Sahibun. Ashabun. Diam-diam lah yang bisa. Yang udah bisa ngekor aja di belakang. Yang belum bisa yang di depan. Qalamun. Salamun. Aklam. Nggak bisa tuh bisa. Kalau dua lekatnya wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Artinya kami apa itu? Na'udzubika memohon perlindungan kepadamu dari ghalabatid dain. Apa ghalabatid dain? Iya, dari keterkepungan hutang. Artinya mohon jangan sampai kita dipersulit karena terus hutang. Wakoh rijal dan orang-orang yang keras. Tadi tuh tukang minta-minta apa tuh? Dia kolektor.
Kalau kita hutang kan berarti ada yang maksa tuh. Datang tekah dari jauh. Ghalabatil daini dari ungkungan hutang dan orang-orang yang memaksa. Baik, itu contoh-contoh jamak taksir. Masjid jamaknya masajid. Majlis apa arti majlis? Tempat ya, tempat berkumpul. Madrasah madaris. Apa arti madrasah? Sekolah. Maktab makatib. Meja artinya. Meja. Makhraj tempat keluar ya huruf. Jamaknya makhraj. Maq'ad tempat duduk. Bangku. Bangku. Jamaknya maq'ad. Masdar artinya sumber. Sumber. Masadir sumber-sumber. Jamaknya fu'ul. Darsun jamaknya durus. Sahnun dainun. Apa arti darsun? Pelajar. Apa arti sahnun? Itu sahih. Sahnun piring. Piring. Piring makan. Dainun apa tadi? Paling hafal itu. Paling apa? Baitun. Rumah. Jamannya apa? Mbah Buyut. Ra'sun. Di atasnya rambut apa badannya? Di atasnya rambut. Dari kepala. Bahsun. Bahtun itu artinya pembahasan atau pencarian. Ra'sun kepala. Apa ra'sun? Kepala. Kalau sya'run? Sya'run rambut. Walad apa walad? Anak. Bab? Pintu. Kalau anak pintu? Anak pintu. Apa sih anak pintu tuh? Miftah. Dasar aja miftah. Yang kan khud walad bab. Kita bukannya buka. Hah? Iya, kunci kan alat buka. Maka di sini tuh miftah mafatih. Terus sahib apa sahib? Sahabat. Sahabat. Ashab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Kan gitu? Iya. Oh iya, wa ashabih. Wa ala alihi wa ashabih. Sahabat-sahabat Nabi. Qalam. Enak. Paling gampang Aqlam. Ustaz. Soalnya baru belajar bahasa Arab. Kolam. Ya. Kalau kub apa kub? Kub. Bahasa Inggris, bahasa Arab apa bahasa Inggris nih? Bahasa Inggris yang ambil dari bahasa Arab atau bahasa Arab dan bahasa Inggris nih? Aqua. Bahasa Inggrisnya cup. Kub. Cup. Cangkir. Muk tempat minum. Iya, Cangkir. mug ya. Muk Pak Ustaz. Ya, mug. Kub. Bahasa Inggrisnya cup. Itu dari bahasa Ya. Inggris ya. Kayaknya sih bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab atau bahasa Arab ngambil bahasa Inggris, nggak tahu. Bahasa Sapa. Ya, serapan yang jelas itu. Kub, akwal. Martabak. Martabah, martabat bahasa Indonesianya. Derajat, kemuliaan. Bahasa Inggris ini keren. Daroja, daroja. Derajat. Yang mana? Darojah. Darujat jamaknya. Bukan. Kerja benda. Jadi apa? Iya deh, nanti ya. Daro.
Oh, ditaruh di Ini sudah apa, Bu? Ya, jadi ada benda-benda apa yang bukan sifat tetapi dimasukkan ke dalam jamak muannats salim. Ada kata-kata apa namanya yang bukan masuk kata sifat tapi jamaknya mengikut ke jamak muannats salim. Seperti darajah. Itu jamaknya darajat. Bisa. Ya. Balighna aqsal ghayat gitu. Ada darajat. Apa? Ya, itu. Nantinya jadi apa namanya bisa berkata ganti ya. Tapi kalau kata sifat dia sebenarnya aslinya dibentuk ke jamak muzakkar salim. Contoh, talib ya. Talib ya. Murid kan? Itu jamak yang kita dengarkan di dalam ini tulab. Iya. Ya, tulab. Padahal dia aslinya jamak muzakkar salim. Gimana kalau dibentuk jamak muzakkar salim talib? Talib, jamak muzakkar salim tambahin apa kalau muzakkar salim? Wawun. Jadi bunyinya? Talubun. Bisa kia. Talib jamaknya apa? Kalau belum pas tulung. Yo, tinggal gampang. Bunyi talibnya jangan dibuang. Talib tambah wawun non. Talib. Tambah wawun non. Soalnya kan dia mujakkar. Ya. Tuh. Kalau Yanun? Ih, alhamdulillah. Tuh, jadi meskipun yang kita dengar talib itu jamaknya tulab dalam kata-kata harian, tapi sebenarnya dia dibuat ke jamak muzakkar salim aslinya. Bisa ya? Talib karena dia kata sifat. Kalau kata ustaz itu bukan sifat. Iya. Karena bukan kata solih, tolib, alim, ya, alim, jamaknya tambahin wawun non. Alimun atau khalik atau begitu. Iya, pencipta. Nah, tapi nggak ada tuh jamak khalikuna, nggak ada. Artinya sama gitu, Pak. Hah? Kenal kholikin. Sama. Cuma dipertegas tidak ada jamaknya khalikuna. Kenapa, Bu? Apa, Bu? Ya, aja dibuang. Coba as-sabiquna alif lamnya dibuang depannya jadi bunyi apa? Iya, sabiquna. Jamak apa tuh? Mudzakkar salim. Sekarang diganti. Sabiquna itu jamak, ditunggalkan. Sabik. Sabako. Tinggal wawunya dibuang. Sabikun. Wawunya dibuang jadi bunyinya sabik. Kan gitu tuh. Mahiruna. Gampang. Rojiuna. Roji apa roji? Ulang. Jadi kalau rojiun yang pulangnya mbak kembali ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pulang banyak. Nanti kan gak sendiri ya. Gerombolan. Di sini di sono berjamaah tiap hari ada yang mati. Iya. Nah, kalau kata sifat cirinya begini. Ini sederhananya begini. Kalau kata sifat itu biasanya standarnya bunyinya 3. Umumnya ya. Bunyinya begini. Fa'il atau yang pertama tuh. Alim, jahil, mahir, qadir, rasyid, sadiq, saleh, nah, itu kan sifat. Ya. Itu sifat tuh. Atau muf'il. Muslim, mukmin, musyrik, mukhbir, mun'im. Itu sifat. Dan yang ketiga,
Nih, Oh, di depannya. sifat nih. Ini wajan sifat. Jadi nih, auzanus sifat. Apa auzan itu? Wazan apa? Fa'il. Iya. Maf'ul. Ini pola ya, Ibu ya? Pola. Muf'il. Muf'al. Ini kalau dibuat jamak, jamaknya jamak mudzakkar salim atau muannas. Gampang aja kan? Kasih rumusnya terus. Besok-besok ngapalin rumusnya banyak banget. Apa yang rumus doang? Makanya begitu banyak lihat pusing, nggak jadi belajar. Yang paling aman itu supaya nggak pusing Bapak Ibu. Nggak ngerti? Aman. Nggak ada yang dipikirin. Fa'il, maf'ul, Fa'il, maf'ul, muf'il, muf'al. Itu kalau dibuat jamak, isinya jamak mudzakkar salim atau muannas. Ini kan mudzakkar semua nih. Kalau dibikin muannas tambahin apa? Ta. Jadi kalau fa'il, fa'ilah, maf'ul, maf'ulah, muf'il, muf'ilah, muf'al, muf'alah. Kan gitu. Yang maf'ul contohnya Mahmud. Muannas Mahmudah. Tuh. Jadi apa lagi? Marhum. Muannas marhumah. Semuanya jadi mudzakkar salim. Dan muannas ini nih mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim, kalau muannas salim. Tuh. Jadi tadi Bapak Ibu yang bilang bagaimana cara membentuk sifat? Apa kata sifatnya, bagaimana cirinya? Tunggu. Alhamdulillah. Nah, pada halaman 62-63 coba kita lihat. Mal jamaknya amwal. Nafas jamaknya anfus atau nufus. Surat jamaknya suwar. Rasul jamaknya rusul. Abad jamaknya bad. Yatim jamaknya yatama. Fakir jamaknya fuqara. Miskin jamaknya masakin. Wali jamaknya aulia. Imro'ah jamaknya nisa. Sekarang jangan menggunakan salin, gampang nih. Mu'min, mu'minun atau mu'min. Muslim atau muslim. Musyrik atau munafik. Kafir. Salih. Sadiq. Zalim. Khalid. Raki'. Jamak muannas salim. Mu'minah. Mu'minat. Muslimah. Salihah. Ayah. Kalimah. Salah. Raq'ah. Sama. Tapi untuk kata ummun, lihat ummun itu jamaknya apa ummun? Ibu. Jamaknya ummahatun. Ummahatun. Gak ada di situ. Ummahatun. Umi jadi umahat. Kalau abun, abu gitu ya. Bahasa Indonesia untuk membuat jamak itu praktis lebih mudah. Sebab kalau di bahasa Indonesia membuat jamak itu tinggal menggandakan, tinggal menyebut dua kali. Kursi, kursi. Bapak, bapak. Ibu, ibu. Jamak ya. Meja.
pelajaran. Atau kalau orang disebut para, ya, para murid, para guru, para murid, para siswa. Bahasa Arab untuk jamak taksir tidak demikian. Kalau jamak mudzakkar salim muannats salim ya kami mau nun, ya nun atau alif kan. Itu seperti itu. Nah, tadi saya mengulang. Jamak itu ada 3 macam. Jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Apa arti kata salim? Yang dimaksud selamat adalah kata dasarnya selamat dari perubahan. Apa arti taksir? Tidak berarti Pecah artinya. Jadi pecah itu karena kadang menambah, kadang mengurang, kadang sama. Contoh yang mengurangi nih Bapak Ibu nih. Kitab berapa huruf? 4. Jamannya apa? Kutub. Berapa huruf? 3. membuang alif. Kan itu ya. Contohnya itu yang mengurangi ya. Contohnya yang menambah. Tadi tuh waladun berapa huruf? 3. Jamannya apa tadi? Allah. Berapa tuh? 5. Itu menambah. Jadi kadang menambah, kadang mengurang. Kadang nggak menambah, nggak mengurang, sama bunyi yang beda. Contohnya adalah asadun. Berapa huruf? Huruf yang pertama? Hamzah. Yang depan namanya hamzah. Kalau alif panjang. Ya, ulangi lagi. Asad hurufnya apa saja? Hamzah terus sin terus dal. Jamannya usudun. Apa tuh? Hamzah juga, sin juga, dal juga. Jadi tunggalnya asad, jamannya usud. Artinya apa tuh? Iya dia singa. Tuh dia. Saqfun, sin qaf fa ini. Saqfun. Jamannya apa? Sukup. Apa? Sukup. Sama juga sin qaf fa juga. Yang beda apanya? Harokatnya. Jadi jamak taksir itu ada 3 unsurnya. Kadang menambah, kadang mengurang, kadang merubah bunyi. Tidak menambah, tidak mengurang, tapi merubah bunyi. Karena tidak beraturan itu, kadang menambah, kadang mengurang, kadang berubah bunyi, disebut taksir. Pecah dia dari sisi bunyi, dari sisi huruf. Nah, karena dia tidak ada rumus tertentu, maka sebaiknya cuma diingat. Ada sih pola-pola tadi itu yang saya kenalkan di depan. Nah, itu dapat membantu. Tapi kata-kata yang lain kan tidak semuanya polanya begitu. Ada yang bertanya lagi? Nah, itu dia. Imro'ah bisa. Berubah semua, kagak ada sama-sama. Apa imro'ah? Perempuan. Jadi kata imro'ah itu tidak digunakan zamannya imro'at, nggak ada. Kata nisa itu hanya untuk jamak, nggak ada. Nisa itu dibikin tunggalnya nggak ada. Nisa tunggalnya musuh, nggak ada. Atau anisa, bukan. Memang nisa hanya untuk jamak. Ya, perempuan dan jamak. Tidak ada tunggal di kata nisa. Tunggalnya adalah imro'ah. Bukan Anissa beda. Kalau Anissa gadis, kalau Anissa ibu-ibu. Kalau satu gadis, kalau jadi banyak ibu-ibu gitu. Enggak juga. Nah barusan jelasin. Jadi ada kata yang khusus jamak, ada kata yang khusus mufrad. Yang kata jamak itu contohnya adalah kata nisa. Dia hanya menggunanya untuk jamak tok. Jadi tidak diambil dari kata mufradnya kata nisa itu. Kok kata nisa imro'ah? Iya, sebab nisa tidak memiliki kata tunggal. Begitu. Ada kata-kata tertentu yang memang sudah digunakan untuk itu. Untuk jamak perempuan apa? Nisa.
tunggalnya imro'ah. Nah imro'ah tidak mengenal jamak. Dia hanya khusus tunggal. Kalau mau buat jamak, pakainya nih bisa. Paham gitu ya, Be? Iya, jauh banget memang. Nggak ada sama sekali huruf-hurufnya ya. Itulah. Jadi cuma itu saja diingat. Jadi kalau imro'ah jamaknya apa? Bisa.